Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada kesempatan Sabtu ini kita masih dapat melanjutkan kajian rutin kita yang tentunya patut terus kita syukuri, terlebih kita saat ini memasuki akhir bulan Zulhijjah, berarti juga akhir dari 1444. Kemudian akan dalam satu pekan ke depan akan memasuki tahun baru Hijriah 1445. Ya. Tentunya bagi kita yang pertama ya tetap selalu alhamdulillah, bersyukur dalam satu tahun ini ya begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Juga bersyukur misalnya dalam satu tahun ini sakit hanya sekali atau dua kali gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah istighfar. Istighfar ini adalah konsep introspeksi diri, muhasabah. Jadi setahun yang sudah kita lalui ini sudah kita pergunakan untuk apa saja? Usia kita, harta kita, tenaga kita, pikiran kita. Kemudian juga salat-salat kita, tilawah kita, itu bagian dari istighfar. Dan luar biasa yang sering kita baca itu dalam surat Nuh, ya, padilah istighfar itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakan olehmu Muhammad, istighfarlah kepada Rabbmu, fa innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Artinya Allah memberikan peluang emas bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman bukan berarti yang suci, yang bebas dari dosa, ya. Tetapi ayat tadi memerintahkan istaghfiru. Artinya peluang dosa itu banyak. Hanya ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Maka dalam perintah taubat yang lain itu yang dipanggilkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bukan ya ayyuhal ins, ya ayyuhal asi, wahai orang-orang yang maksiat. Tetapi yang dipanggil sama Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Nah, dengan istighfar itu luar biasa. Allah menyebutkan yumdidkum bi amwali wa banin.
Fadilah istighfar itu bisa memperbanyak hartamu, memperluas rezekimu. Wabanin, dan memperbanyak anak-anakmu, keturunanmu. Nah ini subhanallah ya. Mungkin kita kewalahan mengurus anak 3 saja, 2 saja, 4 dan seterusnya. Tapi di luar sana ada yang diuji sudah 10 tahun berkeluarga tetapi belum juga dapat keturunan. Maka ayat tadi memberikan pencerah bahwa bukan saja konsul kepada dokter ya, tetapi juga di situ ada terapi istighfar, di mana Allah menyebutkan siapa yang memperbanyak istighfar yumdidkum bi amwal wa banin, dia akan diberikan banyak anak, keturunan, bukan hanya 1, malah Allah sebutkan di situ banin ya. Nah, jadi perbanyak ya, ketika mengakhiri tahun Hijriah ini perbanyak istighfar, baik itu menjadi solusi ekonomi, solusi kesehatan, solusi kaderisasi, regenerasi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bismillah ya, menatap 1445 itu bismillahirrahmanirrahim. Optimis dengan pertolongan Allah, kita akan ditolong oleh Allah, dikuatkan untuk mengisi dengan berbagai kebaikan. Amin Allahumma amin. Baik, kita masuk pagi ini ke ayat 217 ya. 217 218. Kita sama-sama tadarus jama'i terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan Allah bukakan keberkahan ya dengan wasilah tadarus ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله
wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa ba'd. Terjemah lafziyah atau terjemah dari susunan lafaznya yas'alunaka 'anis syahril haram. Mereka bertanya kepadamu Muhammad
tentang berperang pada bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Qul, katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Qul qitalun fihi kabir. Wa saddun an sabilillah wa kufrum bihi. Dan justru menghalangi manusia dari jalan Allah dan juga merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal masjidil haram, dan menghalangi masuk ke Masjidil Haram. Wa ikhrajuha ahlihi, dan mengeluarkan, mengusir penduduknya dari sekitarnya. Minhu akbaru indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fitnah, dan berbuat fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Minal qatl. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka masih atau tidak henti-hentinya memerangi kamu, hatta yaruddukum, sampai mereka dapat mengembalikan kamu, ang dinikum, dari agamamu. Ini istata'u, seandainya mereka sanggup. Wa may yartadid minkum ang dinihi, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, fayamut, lalu dia mati dalam kekafiran, wa huwa kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya, di dunia wal akhirah, juga di akhirat. Wa ulaika, dan mereka itulah ashabun nari hum fiha khalidun, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam tafsirnya disebutkan bahwa mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan haram atau bulan suci. Yang dimaksud dengan bulan suci di sana, menurut Imam As-Sayyid At-Tantawi, wahia jami'uha, bulan-bulan suci secara keseluruhan. Wahia Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Bulan suci itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Kemudian Imam Said As-Santawi, beliau memberikan argumentasi, wasumiyat bidzalik, dan dinamakan bulan suci itu, bulan-bulan itu bulan suci, lihurmatil qital fiha, yaitu dengan diharamkannya peperangan di dalamnya, yakni di bulan-bulan suci itu. Katakanlah kepada mereka, berperang dalam bulan suci itu
adalah merupakan dosa besar. Qul qitalun fihi kabir, merupakan dosa besar. Berperang, qital di dalam ayat tersebut menjadi mubtada, sedangkan kabir yang artinya besar itu menjadi khobar. Tetapi menghalangi manusia menjadi mubtada, ya. Itu adalah fi sabilillah. Wasaddun itu menjadi mubtada untuk kata fi sabilillah. Maksudnya menghalang-halangi dari agama Allah, ya, dan kafir kepada Allah. Saddun di sana. Mereka berusaha terus menghalang-halangi, serta menghalangi untuk masuk Masjidil Haram. Artinya untuk masuk kota Mekah. Dan mereka mengusir penduduknya dari Masjidil Haram dan dari sekitarnya. Sebagaimana dulu terjadi dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang mukmin. Ya. Sedangkan berbuat fitnah, ya, berbuat fitnah, artinya fitnah di sana adalah kemusyrikan. Ya. Kesyirikan itu lebih besar dari pembunuhan. Ya. Wal fitnatu akbaru minal qatl, lebih besar dari pembunuhan. Ini kita dari kecil mungkin sudah ingat betul ya, ketika difitnah itu jangan fitnah. Itu lebih besar dari pembunuhan. Karena kalau kita lihat seseorang misalnya terbunuh, maka sakitnya yang terbunuh itu saat dia ditusuk, saat dia dipenggal, selesai sudah di situ. Apalagi ketika nyawanya sudah berpisah dari badan. Tetapi kalau fitnah hari ini disampaikan, hari ini dituduhkan, itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, terus saja, ya, terus saja tidak terhenti penyebarannya itu. Nah, itu. Maka dikatakan akbaru minal qatl. Dan orang-orang kafir tidak henti-hentinya, ya, memerangi kamu. Orang-orang yang beriman sampai kamu mengembalikan kamu dari agamamu. Ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi dan Nasrani ini tidak akan ridho sampai kamu mengikuti agama mereka. Sementara ayat ini menyebutkan mereka tidak henti-hentinya, masih saja mereka mengupayakan dengan berbagai macam makar hatta yarudukum, sampai kalian kembali kepada agamamu. Ya, kembali dari agamamu. Artinya kalian ini menjadi kafir, ya. Ini statau sekiranya mereka sanggup. Sekiranya ada peluang mereka akan terus
akan terus menjadikan muslimin ini dijauhkan dari nilai-nilai agamanya. Barang siapa yang murtad di antara kamu, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itu menjadi sia-sia seluruh amalnya. Naudzubillah. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Hingga tidak dianggap, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengaitkannya dengan kematian, menunjukkan bahwa seandainya ia kembali kepada Islam sebelum mati, maka amalnya tidaklah batal. Ya, payamut. Jadi kalau wafatnya dia sempat murtad, ya, tetapi ketika akan menemui ajalnya, dia sempat taslim kembali, maka amalnya tidaklah batal. Ya. Tetapi kalau wahuwa kafir, dia muslim kemudian dia murtad, kemudian meninggal dalam keadaan kafir, nah, ini tidak ada harapan. Tetapi Allah dengan menggunakan fayamut di sini menunjukkan tidak batal amal-amal, ya, saat dia menjadi muslim, kemudian murtad, kemudian dia menjadi muslim lagi, tidaklah batal dan tetap diberi pahala serta tidak perlu diulangi lagi. Haji misalnya, nah itu amalan hajinya, ya, dia sempat berhaji, kemudian ketika pulang, ya mungkin sudah takdirnya demikian, malah dia menjadi pendeta. Banyak sekarang ini, ya, ustadz haji kemudian keluar dari Islam, tapi suatu saat dia mendapatkan kembali hidayah, maka itu amal-amalnya tidak batal. Ya. Tatkala anak buah pasukannya tadi menyangka bahwa meskipun mereka tidak berdosa, tetapi tidak beroleh pahala karena melakukan peperangan pada bulan haram, maka turunlah ayat ini. Ya. Jadi ayat ini kalau disimpulkan adalah ayat yang memberikan larangan untuk peperangan di bulan suci ini. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Syahrul Rajab alladhi hadatsat fihi qissatu Abdullah bin Jahsh. Bulan Rajab adalah yang terjadi kisah Abdullah bin Jahsh wa ashabih dan sahabat-sahabatnya. Wa qauluhu qitalun fih, firman Allah qitalun fih adalah listimali minas syahril haram, cakupan dari bulan-bulan suci. Qala al-Imam Ar-Razi, Imam Ar-Razi berkata, lima nukiral qitalu fi qawlihi, kenapa dinakirahkan al-qital dalam firman Allah, qitalun fihi, ya, itu nakirah. Ada al-qital, ada qitalun. Nah, kalau al-qital itu ma'rifah kalau ada alif lamnya. Tetapi kalau qitalun fih, ya, itu disebutnya dengan nakirah, dengan tanwin, qitalun fih. Atau misalnya beda antara al-masjidu dengan masjidun ussisa ala taqwa. Nah, itu nakirah.
Kalau al-masjidu itu ma'rifah. Kata Imam Ar-Razi, kenapa dinakirahkan? Wa min haqqi an-nakirah, dari haknya nakirah, idza takarrarat, kalau itu berulang-ulang, antaji'a bil lam, kemudian ketika itu berulang-ulang maka lafaz yang berikutnya itu akan dibuat dengan alif lam hatta yakunal mazkur as-sani, sampai nyata apa yang disebut itu yang kedua, huwa al-awwal, itu menjadi yang pertama. Jadi disebutkan yang kedua pakai alif lam, tetapi yang dimaksud adalah al-awwal, ya kata Imam Ar-Razi. Li'annahu law lam yakun kadzalik, karena kalau tidak demikian, kanal madhkur asani, yang disebutkan yang kedua, ghairul awal, bukan yang pertama. Kama fi qoulihi ta'ala, inna ma'al usri yusra. Nah itu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kata-kata al-usri, ya, itu diawali dengan alif lam, tidak nakirah. Nah itu. Maka al-maksud adalah yusra, kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Nah itu. Jadi li'annahu law lam yakun kadzalik kanal madhkur ghairul awwal. Ya. Kalau tidak pakai alif lam, ya, maka yang dimaksud, yang disebut yang kedua itu ghairul awwal, ya, bukan yang pertama. Nah itu. Fal maksud min hadhil jumlah, maksud dari penjelasan-penjelasan ini adalah idkhalut tuma'ninah, memasukkan ketenangan ala qulubil mu'minin, terhadap hati-hati orang yang beriman, bisababi ma waqa'a min Abdullah bin Jahsh wa man ma'hu, disebabkan dengan apa yang terjadi terhadap Abdullah bin Jahsh dan para sahabatnya. Wa tabkitul musyrikin an jaraimihim, ya, dan mendiamkan musyrikin, ya, menghapuskan orang-orang musyrik an jaraimihim, dari dosa-dosa mereka. Allati awwaluha yatamathal fi qoulihi ta'ala, yang pertamanya digambarkan dalam firman Allah, wasaddun an sabilillah, pertama-tamanya mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Ay mana'a man yuridul Islam, yaitu menghalang-halangi kepada mereka yang menginginkan Islam, min dukhulihi, dari memasukinya. Ila annahum yu'aninunal haqq fi dzatihi, ya, bahwasannya mereka itu berkeras kepala menolak al-haq secara zat, wa kufrun, mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini tentunya bukan hanya terjadi kepada Abdullah bin Jahsh, ya. Kul qitalun fihi kabir, katakan olehmu bahwa
berperang di bulan-bulan suci itu kabir, adalah sesuatu yang besar, dosa yang besar. Wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi, dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan kufur kepadanya. Konteksnya hari ini prihatin sekali, ya. Ketika Rasul mengatakan bahwa berperang di dalamnya adalah dosa besar, tetapi secara fakta hari ini prihatin sekali. Di tengah-tengah pelaksanaan haji, justru penyerbuan terhadap negeri Yaman, subhanallah, yang ternyata itu ada kolaborasi antara Yahudi juga Saudi gitu. Padahal Rasulullah sampai 3 kali mendoakan Allahumma barik fi syamina hada. Yaman itu masuk kategori Syam, ya. Wallahu a'lam. Juga demikian, mereka ini tidak segan-segan menghalangi, misalnya dari negeri Qatar, karena perbedaan visi politik sehingga Qatar tidak diperbolehkan untuk berhaji. Juga demikian warga Gaza. Gaza yang merupakan bagian dari Palestina, malah sebaliknya dibujuk oleh Saudi supaya udahlah warga Gaza itu tinggalkan Gaza, serahkan kepada otoritas Palestina, kepada otoritas Israel. Masya Allah. Ini diantara wasaddun an sabilillah, menghalang-halangi dari jalan Allah, wa kufrum bi wal masjidil haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penduduknya, ya, minal masjidil haram, akbaru indallah. Itu Masya Allah, dosanya begitu besar. Entah harus dengan diplomasi seperti apa gitu untuk menyadarkan ini. Padahal semestinya Saudi ketika menjadi kiblat dari muslimin, menjadi pusat dari ritual haji bagi muslimin di dunia, semestinya menjadi penggagas perdamaian di sekeliling Yahudi bahkan di dunia, bukan malah ikut kepada, Masya Allah, ya, permainan Zionis ini luar biasa, ya. Tidak apa-apa muslimin ini berhaji, mengeluarkan uang banyak, tetapi keuntungan materialnya merekalah yang memilikinya. Dari mulai bangunan, hotel-hotel, Intercontinental, Jam-Jam Tower, itu ada sahamnya. Jangan lupa ada sahamnya Zionis itu. Subhanallah. Ini memang kalau dilihat kecerdasannya begitu luar biasa, ya. Maka pantas dikenal dengan lobby Yahudi ini. Jadi nggak apa-apa mereka tawaf, mereka sa'i, mereka wukuf di Arafah. Yang penting hatinya tidak larut di situ. Maka tidak heran kalau jamaah yang banyak takjub dengan gedung-gedungnya yang begitu tinggi. Banyak jamaah yang takjub melihat toko-toko yang menjajakan banyak barang-barang bermerek, sehingga yang banyak tawaf adalah matanya. Bahkan kemarin saya lihat ada yang belanja emas itu sampai 150 kilo dan itu dipakai. Masya Allah.
Itu yang tepuk tangan adalah Yahudi. Karena mereka yang banyak franchise dengan toko ini, franchise dengan hotel ini, dan seterusnya. Masya Allah. Padahal semestinya di ayat sebelumnya disebutkan antahira, sucikan Masjidil Haram ini, lit-taifin, untuk yang tawaf, wal akifin, ya, untuk yang beriktikaf, warrukai sujud, untuk yang ruku dan sujud. Artinya amanah terbesar Masjidil Haram itu untuk disucikan dari perbuatan syirik, untuk didekatkan kepada taqarrub kepada Allah, kagum terhadap penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasakan dekat. Tetapi digiring saat ini dengan produk-produknya Zionis agar mereka takjub dengan hal-hal yang berbau materi. Nah, ini fitnah yang tengah menjangkiti. Ya. Ini fitnah yang tengah menjangkiti, yang bukan hanya terjadi di suatu waktu, tetapi begitu panjang. Ya. Maka pantas kalau Allah menyebutkan wal fitnatu akbaru minal qatl. Kalau orang terbunuh hari ini dibunuh, selesai. Tetapi kalau fitnah dan itu terus menjalar, ya, itu akan menjadi ujian begitu besar. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka itu tidak henti-hentinya terus akan menyerang kalian. Ya, hatta yarudukum an dinikum ini sata. Ya, menyerang Suriah, menghabisi Irak, menyerang Yaman. Ya, padahal Yaman kalau dilihat dari beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada doa-doa khusus untuk Yaman itu. Seakan-akan Rasul menitipkan agar Yaman itu dijaga. Tetapi saat ini malah dibombardir, gedung-gedungnya dihancurkan. Subhanallah. Ini ternyata yang Allah sebutkan wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka orang-orang kafir itu terus menyerang kalian, ya. Baik secara jalur diplomatik maupun melalui produk-produk yang mereka jajakan. Ya. Produk-produk fashion yang mereka pasarkan. Jangan lupa fashion Itali, fashion Eropa yang kita mah nggak kebeli, itu biasanya lebih dulu dipakai oleh perempuan-perempuan Saudi. Jangan lupa, hanya ditutupi abaya saja. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Karena target mereka nggak perlu KTP-nya berubah jadi Muslim, tetapi yang penting perilaku mereka, gaya hidup mereka, gaya berpikir mereka mengikuti pola-polanya Yahudi. Na'udzubillah summa ya'udzubillah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ya. Maka barang siapa yang murtad, artinya murtad dari akidahnya, murtad dari cara berpakaiannya, murtad dari cara makannya dan seterusnya, wa huwa kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya, amalnya semuanya itu akan sia-sia. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian di ayat yang ke-218 Allah menyebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang hijrah, sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mereka itu mengharapkan kasih sayang Allah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ya, lagi-lagi Allah memberikan optimisme. Ya, sebegitu gencar makarnya Yahudi, hampir seluruh dunia ada cengkraman dan makar mereka. Ya, tidak perlu ada perang khusus, tidak perlu ada kantornya khusus, tetapi yang jelas mereka bisa bermain di semua negara itu. Nah, termasuk di sini disampaikan bagaimana mukmin menghalangi mukmin yang lain untuk berhaji. Bagaimana satu negara muslim menyerang negara muslim yang lainnya yang semestinya mereka saling jaga satu sama lain. Itu tidak ada lain dari fitnah yang disebar oleh Yahudi sehingga muslimin memerangi saudaranya sendiri. Maka almarhum Muhammad As-Sisi ya, yang pernah menjadi presiden Mesir, itu luar biasa beliau. Luar biasa beliau ketika menghadiri sebuah seminar di mana itu adalah seminar tentang kedamaian dunia. Apa beliau sampaikan? Hum yaquluna bi amaliyati salam. Mereka mengatakan untuk proses perdamaian dunia, ma laisa fi qulubihim, tetapi itu sesungguhnya tidak ada di hati-hati mereka. Ternyata hari ini omongan itu terbukti. Banyak yang negara ini bangga, negaranya maju, damai, tidak ada peperangan, tetapi saudara kanan kirinya dibantai. Itulah yang ternyata menjadi bukti saat ini. Ya, mereka menyerukan perdamaian, tetapi di selain sisi mereka bangga ketika saudaranya dibantai, karena negaranya yang akan terlihat maju, sementara tetangganya dan saudaranya itu dalam keadaan terblokade bertahun-tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan optimisme di ayat setelahnya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Orang-orang yang hijrah pemikirannya, hijrah secara akidahnya semakin kuat. Hijrah boleh jadi dari tempat yang tidak kondusif ke tempat yang kondusif. Wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Tahu percis bagaimana makar-makar Yahudi itu di semua negeri muslim. Dia berjihad dengan yang dia mampu fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang demikian adalah yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Rasul ditanyakan, ya Rasul, aku sudah berhaji, apakah aku masuk surga dengannya? Kata Rasulullah, tidak wahai sahabatku. Aku salat ya Rasulullah, apakah aku masuk surga dengannya? Tidak. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau pun demikian ya Rasulullah? Ya, wala ana, termasuk illa anta ghammadallahu birahmatihi, kecuali aku ini dicucuri dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk surga itu ternyata salat kita, haji kita, semuanya itu dalam rangka mengumpulkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari proses iman, dari proses hijrah, kemudian kita wujudkan dalam jihad, karena salat juga harus diperjuangkan, haji juga harus diperjuangkan. Itulah yang akan mengumpulkan rahmatnya Allah. Kemudian Allah menutup, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Artinya sebanyak apapun kedolimanmu, sebanyak apapun dosamu, sebanyak apapun pengkhianatanmu, wallahu ghafur, yakinlah bahwa Allah bakal mengampuni. Rahim, rahim itu dalam sebuah hadis Allah menyebutkan rahim, ya, rahimul akhirah. Allah itu maha rahim, maha pengasih di akhirat. Artinya maha pengasih di akhirat itu bagi mukmin sebesar apapun kualitas keimanannya, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga rahim itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Beda dengan dunia kemarin, rahmanud dunya.
bagita, rasa dunia, banyaknya, sedikitnya, semuanya Allah rata. Tetapi kalau urusan surga, tiketnya hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diikuti dengan amal salih. Kalau di sini disebutkan rumusnya amanu, hajaru, jahadu. Iman, hijrah, jihad itu akan diakhiri dengan rahim, yaitu ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal aqu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.